Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Podcast malam hari ini di podcast atau di channel Mbah Guru akan membahas yang sedang trending yang berkaitan dengan guru, terutama kejadian-kejadian kekerasan yang berdampak kepada ini ya, jeratan hukum. Karena kasus hukum. Jadi saya coba akan menyitir dulu dari pendapat seorang psikolog yang bernama Carol Dweck tentang pola pikir ini. Pola pikir. Menurut Carol Dweck, pola pikir adalah sekumpulan keyakinan yang membentuk atau membangun cara berpikir, memahami dunia dan dirimu sendiri. Nah, ini ada hubungan dengan keyakinan. Keyakinan menurut Carol Dweck, keyakinan Anda akan memainkan peran penting apa yang Anda inginkan. Dan apakah Anda dapat mencapainya? Nah, kaitan dengan apa yang dikatakan oleh Carol Dweck tadi, di sini coba akan saya bacakan kronologis kekerasan terhadap guru. Berarti kejadian fenomena di Indonesia. Ya, itu sejak berapa tahun udah ini, ada yang mungkin ada yang tahun 2000. Rangkumannya berarti. Ini rangkuman yang saya akan bacakan. Alangkah bagusnya dibacakan juga supaya paham. Baik, yang pertama kekerasan atau kejadian kekerasan terhadap guru. Yang pertama, Zaini seorang guru di mana itu? Di Kedaung. Kedaung 1 Jember, Jawa Timur. Dilaporkan orang tua karena mengelem kertas ke mulut siswa. Yang siswa bandel dilem. Di saat kegiatan belajar mengajar. Yang kedua, 22 siswa di Jogja korban seksual pembina ekskul tari. Oknum pembina ekskul dijerat hukum. Di Aceh, guru SMK ditusuk oleh murid. Nggak tahu nih apa masalahnya ini sampai begini. Ironis memang. Yang keempat, oknum guru membanting, menarik siswa saat kegiatan belajar mengajar di Kabupaten Cianjur. Yang kelima, tindak kekerasan guru terhadap siswa sehingga sikap trauma dan tidak mau sekolah lagi di SMP. Ini terjadi di Madura. Yang keenam, siswa tidak terima HP-nya disita saat ujian oleh guru. Meminta HP, mendorong guru di SMK 3 Yogyakarta. Diselesaikan damai, kekeluargaan, pihak orang tua dan sekolah. Yang ketujuh, kekerasan siswa saat kegiatan ekskul kemah pramuka diinjak oleh pembina pramuka di SMP Al-Ihya Ciawi Gebang Kuncar, Jawa Barat. Cianjur ya? Kayaknya Kuningan ini. Kuningan. Kayaknya nih, ini dilaporkan, orang tua melaporkan ke pihak yang berwajib. Pak Guru Samsudi karena mencubit siswa oleh orang tua diadukan polisi. Iya. Dianggap tidak tindak kekerasan, 3 bulan diponis. Miris jadi guru sekarang ini. Sehingga dampak-dampaknya bakal banyak ini. Yang ke-9, Ibu Kusnul diadukan ke polisi oleh orang tua ketika belajar anak cedera. Yang ke-10, Jamian melarang merokok siswa, diadukan orang tua, diponis 3 bulan. Melarang merokok. Ini cuma melarang merokok. Nah, kita coba akan berbicara yang masa kini. Ini kan sudah kejadiannya sudah lama nih. Iya. Yang masa kini. Yang sedang viral. Nah, ini belum lama ini. Itu sudah, ini kejadiannya sudah lama juga ini. Jumat 12 Agustus 2016, Pak Aop memotong rambut 4 siswa. Oh, saya ingat itu di Majalengka itu. Di Majalengka ini ya kejadiannya ya. Salah seorang tidak terima melapor ke orang tua. Pak Aop dilabrak, dipukuli, dan Pak Aop dicukur balik. Sampai begini. Pak Aop kena pasal berlapis. Pasal 77 huruf A Undang-Undang Perlindungan Anak tentang perbuatan diskriminasi terhadap anak. Terus sampai dengan pasal 80 dan seterusnya. Nah, ini sekarang kita kembali ke yang sedang viral nih. Iya. Bu Supriyani itu. Bu Supriyani. Ini kejadiannya di 24 April 2024. Baru-baru kemarin. Ya, seorang ibu guru honorer ya,
gaji dengan gaji 300.000 rupiah, maaf ngomong lah, bukan mengecilkan uang 300.000, sampai kemana sih Pak? Iya. Uang 300.000 tidak sesuai gitu loh dengan apa ya, dengan apa yang sudah dia kerjakan. 16 tahun loh masa kerjanya. Belum diangkat JP3, belum diangkat dengan P3K. Apalagi katanya didengar-dengar sampai minta uang ganti rugi. Uang ganti rugi 50 juta, itu bukan 50 juta kalau informasi yang saya benar. Ya, yang saya dengar ada istilah apa, kasus ini akan diselesaikan, ada tambahan lagi di sekitar. Nah, ini kebenarannya perlu kita cek ya. Betul, betul. Ini baru informasi yang saya dapat, di sekitar angka 15 sampai 17 juta. Nah, ini bagaimana nih kalau berbicara tentang hak dan kewajiban guru. Jadi mohon penjelasan dari Mbah Guru nih. Kita seorang guru sudah coba bukan sekedar mengajar, tapi juga mendidik. Yang saya tahu itu lebih sulit mendidik daripada mengajar. Betul, betul. Silakan Pak, Mbak. Terima kasih Kang Rijal. Kali ini sama saja lah, nggak usah karena kita ngobrol bareng dan santai, tidak usah seperti kaku ya. Iya, santai aja. Kalau bisa hahaha gitu. Yang jelas saya hampir mendekati 38 tahun Kang Rijal. Jadi pendidik. Dari bawah tuh ya? Iya. Artinya betapa beras tugas guru. Bahkan kalau saya lihat, saya pernah juga jadi ketua cabang. Ini ingat kasus Pak Aop, Kang Rijal. Pak Aop. Di Majalengka itu, sehingga ada partisipasi cabang-cabang hampir mendemo ke Majalengka dengan kasus itu. Sehingga ini jadi patokan bahwa pemerintah ke depan betul-betul memang sekarang sebenarnya guru itu sudah ada jaminan. Sudah punya advokasi hukum, karena fenomenanya bagaimana guru mau ngajar, mau tugas, sementara dibayang-bayang jerat hukum. Nah, ini harus dipahami. Terus kedua, kadang-kadang Kang Rijal gini, saya melihat masih banyak orang tua atau di luar pendidikan, khususnya masyarakat, masih tidak bisa membedakan mana guru, mana pembina. Tadi kalau saya lihat itu ada kejadian-kejadian yang dilakukan oleh pembina. Dalam hal ini ekskul ya. Jadi termasuk di kecamatan kita ada satu pengalaman ketika ke pengadilan, PGRI jadi saksi. Ketika ada pelecehan terhadap siswa, di mana kepala sekolah waktu itu menjelaskan rekan saya itu bahwa yang melakukan itu adalah pembina. Pembina, bukan guru. Bukan guru. Jadi kadang-kadang di luar sana tidak paham. Namanya guru itu salah satunya yang memiliki kapasitas. Kalau kendaraan mah ada SIM, surat izin mengajar, ada akta 4. Padahal di sekolah banyak yang membantu itu. Soalnya gini, ketika seseorang punya keahlian tanpa melihat pendidikan, Kang Rijal, seorang muntir, mungkin tukang beca, ketika ngajar pramuka jadi pembina, yang penting dia punya mahir dasar. Ya, ada KMD, unsur mahir dasar, itu bisa. Bisa. Nah, mereka bukan dikatakan guru, bukan guru. Pembina. Tadi ada beberapa kejadian yang dilakukan ketika kemah atau ketika apa itu para pembina pramuka. Termasuk di kita ketika ada kesenian eskul, itu ada merempet-merempet pelecehan terhadap anak. Sampai orang tuanya mengadukan kasus hukum ke pengadilan, termasuk hakim tidak ngerti. Pak, mohon maaf, yang melakukan itu bukan guru. Yang penting katanya yang ada di depan kelas adalah guru. Ini jadi perlu pencerahan dari semua pihak ya. Betul. Jadi pembina itu tidak disalahkan, ada aturan, ketika punya keahlian seni bidang apapun bisa masuk ke sekolah. Baik, sebelum melanjutkan ke yang lain tentang hakim, bagaimana dia akan memutus dengan seadil-adilnya sementara dia menyamaratakan antara pembina dan guru. Ya, itu. Makanya tadi Kang Rijal, ini kejadian kepala sekolah teman saya itu menjelaskan, tapi tidak mau tahu. Hakim ini tidak mau tahu. Yang penting di kelas itu adalah guru. Nah, itu kan harus menjadi masukan, harus bisa membedakan. Iya, gitu. betul. Tadi saya katakan bahwa seorang guru itu adalah betul-betul orang yang sudah kredibel, punya standar, punya izin. Kalau saya istilahnya kendaraan kan punya SIM. Itu juga sama, sudah izin mengajar. Kalau guru itu ketika sarjana pasti punya akta 4. Ya, karena tadi nanti saya akan jelaskan bagaimana apa guru
guru-guru kapasitas dan tugasnya. Yang jelas kalau kita perhatikan guru ini, makanya saya merasa sedih Kang Rijal melihat kejadian ini. Kadang-kadang kalau secara emosional berat ini tugas guru itu. Iya, tugas guru itu berat sekali. Bukan sembarangan. Ya, jadi karena rata-rata 30, 40 bahkan lebih, itu harus betul-betul sabar. Mereka mendidiknya akan utuh kan, guru itu tugasnya banyak sekali. Ya, apalagi ngajar kelas 1 SD. Oh, iya. Kasarnya orang tua mampu tidak ngajar seperti itu. Ini karena disebut guru. Kenapa guru profesional memiliki ciri khas pekerjaan profesional itu salah satunya. Yang tidak bisa seperti orang lain. Cuma toh harus menyadari, harus ada rasa simpati dan empati terhadap guru. Ya tadi apalagi ketika Bu Supriyani yang 300.000, apalagi kasus hukumnya semakin kelihatan. Bahkan banyak membela dari pihak mana-mana pun, bahkan ini menjadi catatan buruk kepada perlindungan guru. Nah, pertanyaan saya Pak, ini kan dari pihak sekolah Bu Supriyani itu sudah mengembalikan anak kepada orang tua. Nah, akhirnya sekarang anak yang bertanya ke orang tuanya, kenapa Bu saya tidak sekolah? Jawaban orang tua untuk menyenangkan hati anak, ini tanggal merah, anak sudah cerdas, dia punya HP. Loh, ini kan bukan tanggal merah nih, gimana nih tanggapan Mbah nih? Yang jelas ini supaya ini dulu nyambung dulu paham di luar sana, orang tua, masyarakat, dan termasuk pendengar pemirsa Kang Rijal ya. Pada channel Mbah Guru ini yang jelas kita harus diawali dulu, guru itu punya kewajiban dulu. Punya kewajiban. Kewajibannya apa aja itu kewajibannya? Sangat berat, banyak yang harus dipahami. Yang pertama, tugas guru itu merencanakan dan melaksanakan pembelajaran yang berkualitas. Ini dulu, jangan satu sisi orang tua masyarakat menuntut ingin berkualitas pendidikan nih, sementara tadi kenyamanan guru harus diperhatikan. Itu kewajiban pertama. Yang kedua adalah tugas guru itu mengevaluasi dan memberikan nilai dalam pembelajaran. Jadi nilai itu salah satu bukti kapasitas kemampuan anak. Ya nilai itu kan banyak ranahnya, nanti nilai pengetahuan, sikap, keterampilan dan sebagainya. Itu tugas guru yang kedua. Nah yang ketiga adalah mendidik. Ini berat ya. Mendidik itu aspek apa ya? Jadi sikap terutama. Sikap ya. Ya, jadi ke akhlak juga ya. Iya, akhlaknya, moralnya, tingkah lakunya dan sebagainya. Mengajar itu tugas guru. Kalau mengajar kan mentransfer ilmu pengetahuan dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak mengerti jadi mengerti, itu mengajar. Itu mengajar. Komplit lagi kewajiban guru di samping mengajar, membimbing moralitas, mengarahkan. Ini tugas guru, setelah mengarahkan melatih supaya aspek psikomotor terampil dan juga menilai peserta didik. Tidak lupa adalah mengembangkan kompetensi akademik. Karena nilai akademik itu sangat penting, guru kewajibannya adalah mengembangkan potensi akademik. Dan juga guru itu harus bertindak objektif terhadap penilaian. Ya. Jadi bertindak objektif dan tidak diskriminasi siapapun, golongan apapun, suku apa, guru harus proporsional. Anak siapapun. Harus tidak diskriminatif serta mematuhi kode etik. Nah ini yang penting harus dipahami. Guru itu punya kode etik dan tidak lupa adalah nilai-nilai agama. Itu kewajiban. Nah sekarang apa saja hak guru harus diperhatikan. Jadi setelah mereka bekerja mati-matian dari pagi pulang sore, kemudian di rumah persiapan lagi terus, nah sementara kewajiban tapi ya pemerintah atau yang lain tidak ngerti haknya. Jadi ada hak guru. Apa sih? Diantaranya apa itu? Diantaranya hak guru itu kita kembali kepada penghasilan. Guru itu sudah punya undang-undang Kang Rijal. Namanya Undang-Undang Guru dan Dosen Nomor 14 2005. Ya, ini sudah diundang-undangkan jadi antara guru dan dosen. Yang pertama adalah guru itu dapat membantu organisasi profesi yang bersifat independen. Guru itu ada organisasinya kayak PGRI. Dan PGRI sekarang itu betul-betul independen. Itu undang-undang tahun nomor tahun berapa tuh?
nomor nomor 14 nomor 14 tahun 2005. 2025. Itu tentang guru dan dosen, termasuk nanti kesejahteraannya, hukumnya dan lain sebagainya. Itu hak pertama. Yang kedua adalah organisasi sebagaimana yang tadi katakan, terutama pada ayat 1 adalah berfungsi memajukan profesi, Kang Rijal. Memajukan profesi, meningkatkan profesi dan kompetensi, karir, juga wawasan dan kepribadian. Ini hak guru yang harus kita pahami, ya. Nah, jadi tadi kalau semua sudah paham, guru punya kewajiban, punya hak yang sudah dijamin dari undang-undang tadi. Jadi tidak sembarangan. Nah, ini yang harus dipahami oleh semua pihak. Begitu Kang Rijal tentang hak dan kewajiban. Baik. Minum Kang Rijal. Ya. Kalau saya perhatikan kewajibannya dari 1 poin aja nomor 3 ini banyak, berat lagi. Pertanyaan saya, ada hak guru tentang dari penghasilan yang layak. Ya. Nah, bisa tidak Mbah Guru memberikan informasi kepada penonton kita di channel Mbah Guru ini, batasan yang disebut penghasilan layak itu yang bagaimana sih? Kalau boleh dikatakan batas minimalnya berapa, kalau maksimal nggak terbatas lah gitu. Nah, tadi saya berbicara kode etik guru Kang Rijal, ya. Jadi hak sampai lupa tuh. Ya, hak itu kan segala sesuatu yang dituntut. Betul. Kang Rijal mengatakan bahwa bagaimana sih sebenarnya kelayakan hidup layak guru, hidup, ya. Memang dari tahun ke tahun meningkat Kang Rijal, agak sedikit diperhatikan. Walaupun memang guru ini kan sebagai pegawai negeri yang terbanyak di Indonesia, itu kan untuk pegawai negeri yang sudah diakui pemerintah. Nah, bagaimana dengan nasib yang honorer seperti yang Bu Supriyani itu ya. Jadi ketika berbicara yang harus dipahami juga oleh pendengar semua, jadi hak guru itu pertama adalah kehidupan layak. Ya. Memang ketika berbicara, coba bayangkan gaji hanya 300.000 per bulan, kemudian suruh mengganti atau didenda 50 juta, dari mana? Itu persoalan pertama. Yang saya dengar tentang Ibu Supriyani, sudah gaji 300.000 per bulan, nerimanya pun per tribulan. Itu apa guru tidak makan? Nah, makanya saya sedih sekali miris Kang Rijal, sebagai orang purna bakti yang berjuang mati-matian. Dan syukur alhamdulillah ketika ada Undang-Undang nomor 14 2005 ini, bahwa guru sekarang tidak lagi terlambat kayak hakim, kayak dokter. Sudah sertifikat monyet juga ada perlindungannya, kok guru lambat. Tetapi memang tadi itu begitu. Karena prosesnya jadi pegawai negeri sulit, apalagi sekarang yang punya purna bakti, idealnya pengangkatan pegawai negeri itu sulit, apalagi setelah dikembalikan ke Pemda. Jangankan berbicara layak, UMR saja itu udah tidak kena. Nah, apalagi yang malunya gini Kang Rijal, ketika gaji 300.000 dipinta 50 juta. Nah, kemudian udah kekeluargaan 20 juta, 10 juta ditolak. Apalagi ketika malu, ternyata Bu Supriyani itu punya gagasan. Dia ngajar di 1B contoh, yang celaka 1A. Dia sadar, takut apa-apa datang ke orang tua meminta maaf dan lain sebagainya. Bahkan dipidanakan yang tidak tahu apa-apa. Bahkan cek and recheck tadi dilihat kejadiannya, bahwa kejadian itu jatuh di pematang sawah. Jadi kalau ibarat ibu-ibu bawa motor roda 2 atau kendaraan roda 2, ngasih sen ke kanan belok ke kiri nih. Jadi itu ya Kang Rijal, ketika berbicara kehidupan layak masih jauh sekali yang harus dipahami oleh orang tua. Tapi untung, karena tadi ketika berbicara profesi guru adalah profesi yang betul-betul, ya tadi kalau lagu mah jadi pahlawan tanpa daksa. Ya, jadi pahlawan tanpa daksa, bukan tanpa jasa. Masih banyak orang-orang yang guru yang bekerja mati-matian untuk memandaikan, meminterkan, merubah anak-anak, tapi masih tidak kepake. Bahkan kasus tadi ada miris bagi saya itu. Mereka belum jadi guru. Bahkan ketika berbicara gini Kang Rijal, Yusuf Kala saja JK sampai ngomong, aku bisa jadi seperti ini, apalagi pendidikan Islam, gara-gara aku jadi pejabat ini karena rotan. Betul. Dulu itu namanya pukulan-pukulan itu, apalagi ajaran Islam. Ajaran Islam kan gini, ketika berbicara anak contoh suruh sholat, dan tidak sedikit yang suruh sholat aja marah-marah, bahkan pengaduan anak ini kan guru ini masih digebukin dan lain sebagainya. Makanya itulah lahir undang-undang guru itu seperti itu.
Nah, jadi ketika agama Islam aja kan mengajarkan itu ketika anak berbicara sholat atau hal yang baik, kalau bisa rayu atau omongkan dengan kata-kata lembut. Kalau lembut begitu aja dengan keras. Kalau keras bentak, kalau bisa pukul. Tapi kan ada aturan, seperti apa? Aturan yang mendisiplinkan. Ya. Jadi itu Kang Rijal. Yang kedua, hak guru itu pengembangan karir. Karirnya juga harus diperhatikan. Tadi kayak Bu ini Supriyani kan alhamdulillah ada sedikitnya partisipasi dari organisasi PGRI, dari Pemda, Pak Camat, Kepala Desa, semua terlibat sampai menteri yang baru nih, Pak Mukti ya? Abdul Muti ini sampai langsung ibu ini berikan jabatan nanti ke rekrutmen pegawai negeri atau P3, masukkan P3K, itu ada penghargaan. Karena memang karirnya tadi pengembangannya harus betul-betul diperhatikan, berat jadi guru ini. Puluhan anak. Berarti kan orang tua hanya 2 orang 3 orang aja tidak mampu, apalagi guru yang besar sekali. Artinya sebelum melanjutkan, ini hikmah daripada kejadian di Bu Supriyani. Kalau mungkin Bu Supriyani tidak seperti sekarang kasusnya, bayangkan 16 tahun. Betul. Mungkin ya tadi ini sudah jalan, ditujukan berarti keikhlasan mengajar dan sebagainya. Lagi kayak Bu Supriyani ya, sesuatu hal yang walaupun hebatnya seseorang nanti akan ditujukan oleh Tuhan. Nah, itu masalahnya gitu. Kenapa selama ini pejabat kok ya nggak usah pejabat di kementerian lah, setingkat bupati aja kan otonomi sekarang ini. Apa tidak pernah tahu bupati ini tidak pernah dapat data? Ini guru honorer sudah berapa lama sih? Betul. Itu persoalannya. Dan ini Kang Rijal ya, hak berikutnya bahwa seorang guru tadi fenomena kejadian cocok ya dengan undang-undang tersebut. Bahkan hak seorang guru itu adalah mendapatkan perlindungan hukum. Nah, pertanyaannya perlindungan hukum seperti apa saja tadi? Nomor 14 tahun 2005 itu ya. Jadi dalam PP 74 ini Kang Rijal ya tahun 2008, di mana guru itu tadi yang sebagai pendidik pekerjaannya sangat komplit, sempurna, banyak sekali mendidik, menggajar, membimbing, mengarahkan, menilai tadi serta mengevaluasi ya. Ini mengevaluasi peserta didik ini dari mulai usia dini sampai menengah ya, dan pendidikan dasar terus berjenjang ya. Nah, berjenjang. Nah, itulah yang dikatakan, mungkin saya cerita gini lagi Kang. Tadi ada Pak Aop ya. Di Majalengka itu gitu Kang pekerja. Ketika berbicara Pak Aop ini, ketika saya jadi ketua cabang waktu itu Pak ya, dimotivasi ikut partisipasi, bahkan rencana akan ke Majalengka karena merasa orang tuanya preman, semau-maunya gara-gara dicukur, tidak terima, ngadu ke orang tua macam-macam, lucu. Pak Aop dijegat sampai dicukur, bahkan ya tadi digebukin juga. Nah, disitulah timbul tuntutan PGRI agar betul-betul organisasi profesi ini betul-betul dapat perlindungan hukum. Nah, ketika di pengadilan, ya Pak Rijal, itu ketika di pengadilan itu kasus itu diadukan, tapi bagus sekali. Rata-rata hakim dan anggotanya itu dokter-dokter hukum semua. Dikatakan ketika berbicara guru, karena gini, harus paham dulu guru itu mempunyai tugas yang sangat berat. Ketika berbicara, karena gini, guru itu tahu batasan kebutuhan anak. Jadi guru itu akan hafal, satu, ketika anak itu memiliki nilai plus, wajar guru itu memberikan hadiah. Ketika siswa ini ada kesalahan-kesalahan, guru itu bisa memberikan sanksi. Jadi atau sanksi, hadiah, termasuk larangan, termasuk hukuman. Nah, jadi walaupun tadi ada sedikit juga guru-guru yang di luar konteks aturan, jadi hukumannya juga kan hukuman mendidik. Nah, jadi itulah guru diharapkan hafal sekali pelayanan kepada siswa, ketika berprestasi, ketika bagus beri hadiah, beri pujian, beri larangan, beri hukuman supaya seimbang. Jadi kita tidak munafik, ada juga tadi fenomenanya kadang-kadang masyarakat belum paham antara guru dan pembina. Yang kedua juga ada guru juga yang tadi
apa namanya menyalahi hukuman guru, hukuman bersifat tidak mendidik. Jadi permasalahan sekarang gini Kang Ija, semua itu berlatar belakang dipolitisir. Seperti gini, saya ketika SD Kang Ija, ketika apapun datang ke rumah sampai kena ini merah, langsung lapor ke orang tua teh. Oh, zaman dulu. Zaman dulu. Iya. Saya dipukul oleh Pak ini. Guru teh bukan orang gila. Pasti kamu salah. Jawaban. Saya akan menambah kamu lagi. Itu. Nah, termasuk apa namanya? Sekarang banyak lagi karena tadi yang paham, bahkan coba di TikTok, di Facebook atau di media-media yang menyatakan, terutama yang cocok anak-anak tentara. Saya bapak ini segala sesuatunya kaitan dengan siswa, dengan anak, kalau melanggar anak saya pukul, nanti saya ditambahin rumah. Coba kalau orang tua semua itu. Iya. Walaupun tadi guru tahu batasan. Iya, memang betul. suka. Saya ketika berhadapan dengan TNI memang disiplin di rumah, Betul. kebawa ke sekolah, dan tadi ketika kasar guru nyubit dan lain sebagainya juga mereka itu sudah tahu dan tidak mempermasalahkan. Nah, fenomena sekarang itu lucu, ketika ada permasalahan dianggap kekerasan gara-gara ada HAM, hak asasi manusia, gara-gara dilarang kekerasan terhadap anak. Apa dampaknya? Nggak ada berlaku sekarang guru wong atua karo. Guru itu bagai ratu, segan terhadap guru. Satu hari sebagai guru gara-gara tadi. Ya. Sudah dikikis itu. Bukan berarti ingin kita didewakan. Nah, ini juga fenomena sekarang kan, kalau ketika ada aduan-aduan itu langsung mereka itu nyerang ke sekolah, Harusnya diproses dulu. Tapi memang apa ya, dengan fenomena sekarang terlihat kok mental anak. Betul. Terlihat. Iya. Mental anak sekarang cengeng-cengeng. Cengeng. Itu akibatnya. Cengeng. Jadi barusan tadi kan saya melaksanakan kurikulum Merdeka yang berhubungan dengan proyek itu tentang kesehatan fisik dan kesehatan mental. Dari data-data yang ada tadi itu lebih banyak kena mentalnya, kesehatan mentalnya. Kenapa? Ya karena itu tadi peran orang rumah, peran anak di rumah tidak seimbang dengan peran anak sekolah. Ya contoh yang Pak Mbah tadi ceritakan. Ya nggak usah Mbah lah saya. Saya itu waktu masih kecil Pak, orang tua saya mendidik. Pulang sekolah, orang tua ada di rumah, terutama almarhum bapak saya, itu yang ditanya, sudah makan belum atau belum kamu? Bukan itu yang ditanya. Betul. Yang ditanya ke saya, berapa hari ini kamu dapat mata Nilai pelajaran berapa? apa? Bukan nilai, Okay. mata pelajaran apa? Nah baru matematika misalnya, baru ditanya berapa nilainya. Itu orang tua saya zaman dulu Pak, masih zaman papan tulis, pakai kapur tulis, itu menyediakan papan tulis ukuran 30-60. Matematika saya 7, dites lagi. Nah itu orang tua yang jadi guru kedua di rumah. Betul. Sekarang tidak ada, baru dicubit sedikit aja udah. Nah ini gimana dengan fenomena ini? Guru menyikapi anak yang mentalnya mental cengeng, atau kalau kata bahasa kepala sekolah kita SMP, generasi kayak manja itu ya. Kayak bukan blueberry, apa namanya? Strawberry. Iya. Di luar cantik, Iya. diginiin benyek. Iya. Anak sekarang tuh. Betul. Terasa sekali Kang Rija, kita masa kecil dulu ya, ketika pendidikan zaman dulu memang ada pengaruh kolonial juga. Betul. Tak keras, tapi dengan keras itu ada manfaatnya. Tetapi yang sekarang harus keras tapi sesuai dengan ilmu mendidik. Itu karena memang benar sekarang itu terlihat sekali, apalagi termasuk kurikulum ya berpengaruh. Makanya ditinjau katanya kurikulum sekarang itu salah satunya kan PPM yang menyengsarakan guru. Kedua, tidak ada budaya tidak naik. Kemudian yang kedua, tidak ada ranking, tidak ada UN. Nah ini moga-moga dengan menteri baru ini ada perubahan untuk menuju peningkatan. Ya. Nah yang jelas gitu Kang Rija, kita lihat sekali betul, termasuk yang sekarang itu dengan disiplin. Ya guru itu buah si malakama. Tapi saya mengajak kepada Dewan Guru, dimanapun berada, jenjang apapun, ketika berbicara tadi, selama hak-hak anak tadi diberi pujian, diberi hadiah, larangan sanksi hukuman, jangan takut. Kita udah dijamin PP 74. Undang-Undang nomor 14 2005 sebagai patokan. Tadi udah dicontohkan di Pengadilan Majalengka di Bandung itu. Ya.
Jadi PAUP itu selama berbicara ketika guru yang publik mendidik, mengajar, melatih dan lain sebagainya dengan kata disiplin tidak bisa dipidanakan bebas. Betul. Ini harus dipahami oleh guru semua. Jangan tadi itu ya agak takut-takut mendisiplin siswa dan lain sebagainya. Kita ada jaminan, kita sudah punya advokasi hukum. Oh ya, wajar sih kalau berbicara kasus PAUP ya, karena betul kata Mbah tadi, pemimpin sidangnya itu hakimnya udah dokter semua, ahli hukum semua. Salman Lutan dengan anggota Dr. Saprudin dan Dr. Mariono dibebaskan ya. Dibebaskan itu. Artinya itu sudah pelajaran juga bagi orang tua, Kang Rijal. Jangan hanya bapaknya preman datang ke sekolah bawa guru dikebukin. Guru manusia, berbicaranya kadang-kadang hanya emosi. Tapi boleh juga ketika guru ada yang tidak ada pada tempatnya, sebenarnya lebih bagus dialog, lebih elegan. Guru juga manusia. Manusia, Pak. Kenapa bisa terjadi ini? Dialog. Jangan sampai tadi guru itu dianggap udah gaji kecil sampai diintimidasi begitu. Saya itu sangat miris sekali ketika kasus Bu Supriyani. Jadi penodaan penistaan terhadap guru itu benar-benar sekarang dibukakan mata semua orang di Indonesia. Jadi pelajaran bagi orang tua yang mengintimidasi guru. Kita sebagai pendidik akan terbuka kepada orang tua kalau ada hal tidak baik. Tapi lebih banyak bangsa Indonesia itu udah terkenal gotong royong, ramah tamah, dialogis, musyawarah itu yang paling penting. Ya akhirnya kan anak-anak juga yang jadi korban. Bahkan ada kabar berita itu sampai seluruh Sulawesi Tenggara mau menolak, jangan diterima, itu kan gitu. Bisa aja guru itu seperti itu. Nah ini kejadian. Makanya tadi ada pertanyaan Pak Kang Rijal, mengapa profesi guru itu perlu mendapatkan perlindungan hukum? Ini harus paham semua orang. Jadi sebagaimana pada undang-undang guru dan dosen tadi, perlindungan hukum betul-betul perlindungan profesi, perlindungan keselamatan agar betul-betul mengajar, dan termasuk kesehatan kerjanya. Guru ini udah mulai ada undang-undang yang tidak disepakati, sehingga harapannya dari undang-undang dari guru dan dosen, dari PP 74 itu harapannya adalah paling terakhir ada guru ini agar tenang, agar nyaman, aman dalam melaksanakan tugas dan mampu bekerja dengan baik. Ya otomatis guru ini satu pekerjaan yang profesional. Ini harapan kita, Kang Rijal. Ya kayak tadi aja saya menemukan 2 anak di dalam kelas. Anak itu tertidur, Mbah. Satu perempuan, satu laki-laki. Alasannya kenapa tidur? Ditanya. Yang perempuan saya tanya, kenapa kamu tertidur? Saya tanya, kamu tidur jam berapa semalam? Tidur jam 2, Pak. Astagfirullah. Perempuan nih. Tahu nggak orang tuanya itu kan? Nah, saya tanya, bagaimana sikap orang tua kamu? Apa masalah di rumah kamu? Orang tua, Pak, ternyata antara bapak ibunya. Ini korban, Pak. Yang jadi masalah kan bukan jadi masalah. Yang jadi mendapatkan tantangan kan guru, Pak. Sementara guru orang tua biang problemnya. Masalah dari rumah. Bukan jadi masalah bagi guru, tapi tantangan. Pak. Bukan masalah, tapi tantangan. Ya tadi Kang Rijal betul sekali itu. Ketika berbicara berarti anak itu kenapa begitu, karena kan sebagai orang tua yang pendidikan berjam-jam melebihi tugas guru, jadi artinya harusnya kan tidurnya di mana, tidur mulai jam berapa, harus bangun. Kalau orang Islam bangunkan subuh, belajar dulu, terus itu kan sampai jam 2 itu siapa? Jam 2 baru mau tidur. Itu baru persoalan tidur, Pak. Terus masalahnya apa lagi, Pak? Orang tua saya begini, saya selalu dimarahin, Pak. Jadi tidak betah. Dia betah di rumah. Tidak betah di rumah, betul kata Mbah tadi. Dia akan mencari teman atau untuk melampiaskan nih. Yang saya khawatirkan, dia ketemu orang yang salah, tempat yang salah, waktunya pun salah. Itu yang jadi korban anak, Pak. Nah, terus saya tanya lagi yang lain. Bagaimana? Ini kan ada hubungan kesehatan mental tadi nih. Saat kamu bermasalah dengan orang tua kamu dimarahin. Apa tindakan kamu? Saya kabur, Pak, dari rumah. Kan akhirnya sekolah lagi, Pak. Dan fenomena sekarang gitu, Kang Rijal. Kalau pendidikan anak sekarang itu
dilembekin, semakin menjadi, Ya, dikerasin tadi jawabannya kabur. Nah ini harus betul-betul orang tua sekarang itu harus banyak dialog, banyak betul. syariat juga banyak berdoa untuk pendidikan anak. Jadi jangan lupa juga ini pondasi-pondasi agama Betul. yang sangat menuntun. Ini kan kejadian kadang-kadang di sekolah ketika agama ada tes kan, ngaji aja. Coba yang kan udah kelas 9 tidak tahu alif bingkeng. Belum pernah. Padahal nggak ada alif bingkang iya, sampai belum hatam ini. Kecuali kaligrafi. Jadi ini fenomena zaman sekarang itu mendidik anak itu sangat sulit sekali. Sulit. Tantangan zaman, lingkungan berperan aktif, media sosial dan lain sebagainya. Jadi kalau hanya tadi itu hanya memberi jajan, makan, udah insya Allah tiap kehancuran pada Iya, orang betul. tua. Begitu. Betul. Oke. Saya kira cukup, Mbak. Untuk kali ini nanti bisa kita lanjutkan. Ada peran ini dari pemirsa atau penonton, Pak Indra? Mungkin ada yang ingin Offline bertanya? Offline. Oh, offline. Mungkin Kak Rizal ini sebagai penutup aja. Oke, silakan. Jadi intinya saya ingin berpesan kepada Bapak Ibu guru dimanapun, lakukan tugas sebaik-baiknya berdasarkan hak dan kewajiban. Kedua, tadi lakukan bahwa anak-anak itu tidak usah diskriminasi, layani baik-baik, objektif penilaian, pelayanan yang bagus, lakukan ketika berkaitan dengan hal-hal yang sifatnya akan melenceng, berikan hak mereka untuk diberi pujian, diberi hadiah, sanksi sampai larangan sampai hukuman. Tapi keseimbangan. Tapi yang bersifat mendidik. Ya, yang bersifat. Dan kedua, jangan takut juga kepada Bapak Ibu guru dimanapun berada. Pemerintah sudah memayungi, melindungi tugas kita. Yang jelas itu harapan kepada Dewan Guru sebagai pendidik pengajar dimanapun berada, dan ajakan kepada orang tua dimanapun. Mari ketika terjadi ada sesuatu hal yang berkaitan sekolah tidak main hakim sendiri. Lebih bagus kita silaturahmi, berdialog, mencari jalan keluar, karena tugas guru itu bukan saja ingin dihargai, tapi mereka biar nyaman, aman. Sehingga tugas mereka tidak saja tadi sempurna sekali Kang Rijal. Pinter, alatnya benar, bermoral, tidak ada guru yang begini Kang Rijal. Tidak pernah ada yang menyimpang. Pasti tolong kamu itu jadi orang, hormati orang tua, hormati guru, berguna bagi masyarakat, bangsa, agama, itu selalu dikatakan guru. Jadi betapa mulia. Moga-moga dengan podcast kali ini di channel Mbah Guru ada pencerca harapan dan kepedean. Jangan takut kepada fenomena-fenomena yang terjadi. Yang jelas harapan kita adalah kita nyaman, aman, tentram, dan ada penghargaan di berbagai pihak. Saya rasa itu Kang Rijal ya. Dan harapan juga yang paling terakhir tadi Kang Rijal yang sangat santai menceritakan kehidupan layak. Moga-moga di pemerintahan baru sekarang semakin banyak meningkatkan jumlah guru, guru-guru yang berkualitas, dan secanggih apapun kurikulum. Kalau gurunya sedikit, membleh, penghasilan akan tercapai ke penghasilan. Penghasilan yang boro-boro pas-pasan, sehingga mereka mengajar itu supaya enjoy, tenang, tidak terpecah, tidak terpecahkan kepada belum makan, bayar utang dan lain sebagainya. Itu karena guru jangan berpikir sekarang guru atau karo. Dulu kan begitu, sekarang tidak begitu, tapi minimal guru betul-betul ingin dihargai, ya, ingin nyaman, pengakuan dari berbagai pihak, segala sesuatu. Ada budaya bangsa Indonesia yang kita kembangkan, musyawarah, dialog, dan lain sebagainya. Saya rasa itu Kang Rijal. Semoga bermanfaat nih. Amin, amin. Kepada guru-guru untuk bekerja dengan sebaik-baiknya. Terima kasih. Saya selaku pembawa acara mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan, mengingat guru itu tugasnya sebetulnya sudah dijelaskan tadi, tapi yang terberat adalah mendidik. Mohon maaf bila guru dalam hal melakukan profesinya atau pekerjaannya belum sesuai keinginan orang tua, ya disitulah perbaikan. Saya juga berpesan pada semua pihak, terutama orang tua, berikanlah waktu yang berkualitas untuk anak. Seimbang ya. Nggak usah lama-lama lah, sehari sejam aja.
perhatikan anak-anak. Di meja makan ketika makan. Begitu. Jadi Ada waktu ya. ada waktu, perhatian. sediakan waktu itu. Terima kasih. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa Subscribe, like komen di channel Bah Guru. Bah Guru. Karena subscribe itu adalah sodako. Demikian, Demikian. tidak dipungut biaya. Wassalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat malam.